saja manfaat platform Merdeka Mengajar di era Merdeka Belajar? Jadi di saat-saat ini, di kurikulum ini ya, apa saja manfaatnya? Yang pertama, kita jadi ada tambahan inspirasi. Nanti kita praktikkan bersama-sama ya Bapak Ibu, bagaimana ya cara mencari inspirasi gitu. Inspirasi. Jadi kita tidak dibingungkan dengan, kalau dulu kan kalau mau mencari inspirasi itu kita perlu untuk searching kemana-kemana dan lain-lain, dan kadang-kadang itu kita tidak mendapatkan yang banyak begitu ya, yang sesuai begitu. Tapi di sini ketika platform Merdeka Mengajar ini sudah mulai aktif, sudah mulai banyak guru yang mengisi fitur inspirasi, maka akan semakin banyak inspirasi-inspirasi yang dibagikan di sana. Jadi kita bisa berbagi inspirasi, kita bisa menginspirasi, dan kita juga bisa terinspirasi juga begitu. Nah, fitur inspirasi ini ada yang berupa video inspirasi, jadi bentuknya video. Kemudian bukti karya, jadi inspirasi praktik baik bukti karya. Ada ide praktik atau tulisan ya, semacam artikel gitu, artikel. Jadi masalahnya apa, solusinya dari Bapak Ibu guru tersebut apa, kemudian refleksinya bagaimana, itu diceritakan di ide praktik dan kita bisa mencontoh ide praktik tersebut. Jadi Bapak Ibu, melalui fitur inspirasi ini, para guru yang ada di seluruh Nusantara dapat berbagi praktik baik pembelajaran. Ini videonya bagus-bagus ini di fitur inspirasi, karena Bapak Ibu guru yang berbagi di sana, sebagian besar sudah mendapatkan pelatihan untuk bagaimana caranya membuat video inspirasi di sana. Jadi tetap pengiriman karya dan lain-lain tetap ada saling telaah begitu ya Bapak Ibu. Tetap ada saling telaah sehingga ketika dinikmati oleh pemirsa, oleh Bapak Ibu guru yang lain ini bisa mendukung begitu, bisa sesuai. Nah, jadi tetap ada telaahnya gitu ketika nge-share di inspirasi, fitur inspirasi ini. Kemudian ide-ide praktik yang ditayangkan di sana ini juga sudah di-review gitu. Nah, Bapak Ibu, jadi ada yang berbagi dan ada juga yang bisa memanfaatkannya. Jadi Bapak Ibu guru yang lain dapat membacanya, menyaksikan video inspirasi tersebut, kemudian artikel ide praktik juga bisa dibaca. Jadi sebagai salah satu rujukan untuk ditiru serta dimodifikasi. Jadi di sekolah sana kok sudah berhasil, nah kita terapkan di sekolah kita bagaimana misalnya. Pembelajarannya Bu ini, mata pelajaran ini kok berhasil menerapkan ini. Bagaimana kalau kita coba dengan di pembelajaran kita, misalnya begitu. Jadi Bapak Ibu, ini adalah fitur inspirasi yang dengan ini diharapkan kita bisa saling berbagi praktik baik, sehingga kualitas pembelajaran kita bisa semakin baik. Gitu ya Bapak Ibu. Selanjutnya, manfaat yang kedua adalah meningkatkan kompetensi guru. Nah, inilah fitur pelatihan mandiri ya Bapak Ibu. Jadi di fitur pelatihan mandiri ini insya Allah banyak sekali ya ilmu-ilmu yang bisa kita dapatkan. Kita ingin topik apa, kita ingin belajar apa, kita punya masalah apa, ingin solusinya dengan apa. Di sana ada topik-topik yang bisa memberikan kita banyak ini ilmu begitu. Misalnya saya ini guru SMP. Nah, saya itu lihat anak-anak SMP kok ini ya, dalam tanda kutip, memang kan remaja awal ya, suka coba-coba, sudah mulai ini ya, sudah mulai ada tantangan-tantangan remaja itu ya, sikapnya kok seperti ini dan sebagainya. Mungkin saya, kenapa ini anak SMP? Nah, saya bisa memahami karakter anak SMP seperti apa dengan saya mempelajari topik tahap perkembangan remaja usia SMP 12 sampai 15 tahun. Di sana saya akan belajar, oh anak SMP itu ternyata memang perkembangan kognitifnya seperti ini. Dia sudah mulai sering protes masalah aturan, masalah ini misalnya. Terus, oh masalah sosial emosional, mereka lebih nyaman dengan teman sebaya daripada dengan orang dewasa, dengan guru atau dengan keluarga.
oh ternyata anak SMP itu perkembangan bahasanya itu sudah cukup bagus. Mereka bisa berkomunikasi dengan orang dewasa bahkan menggunakan perumpamaan, metafora ini dan sebagainya. Nah, itu saya bisa lebih memahami itu ilmunya ada ketika saya belajar topik tahap perkembangan siswa SMP. Misalnya begitu. Jadi ketika kita menemui mungkin masalah atau apa pembelajaran di kelas, kita bisa coba untuk mencari topik apa yang sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, barangkali Bapak Ibu di PMM-nya sudah ada 50 topik nih, berapa sertifikat? Kalau bisa jangan hanya melihat sertifikat atau ini, tapi apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan itu yang kita pelajari. Jadi bukan hanya sekedar sertifikatnya begitu ya Bapak Ibu. Karena harapannya itu adalah kompetensi kita ya, pengetahuan kita gitu. Sertifikat adalah bonus. Jadi ketika aksi nyata kok ada ditolaknya ya ajukan banding dan sebagainya. Tapi yang lebih dari itu adalah ilmunya Bapak Ibu. Ilmunya ini yang perlu kita gali gitu ya, karena di PMM sudah disediakan dan penjelasannya runtut berupa video-video ya Bapak Ibu, video-video, kemudian ada ininya latihan pemahamannya dan sebagainya sampai ke aksi nyata. Tapi lebih dari itu adalah ilmunya bisa kita gali sebagai salah satu cara untuk mencari solusi dari pembelajaran kita di sekolah. Kalau ada masalah, coba cari solusi di PMM juga begitu. Barangkali di sana sudah ada solusinya begitu, tapi kita yang jarang membuka PMM, masalahnya di situ kan. Selanjutnya, Bapak Ibu, di PMM juga menyediakan fitur perangkat ajar. Nah, dengan adanya fitur ini diharapkan bisa memudahkan Bapak Ibu guru dalam mengajar. Karena apa? Perangkat mengajar ini juga tadi ya ada CP, ATP, jadi capaian pembelajarannya apa, itu downloadnya langsung di situ bisa begitu. Jadi kan memudahkan. Kemudian kita ingin cari modul ajar gitu. Nah, ini akan terus di-upgrade Bapak Ibu. Akan mungkin tahun ini misalnya kok apa yang kita cari belum ada. Nah, tahun depan sudah ada tambahan lagi dan sebagainya. Jadi tetap ada upgrade dari platform Merdeka Mengajar. Koleksinya akan semakin lengkap begitu. Harapannya ini bisa menjadi solusi yang memudahkan guru dalam mengajar. Jadi masalah perangkat ini kita bisa mendownloadnya misalnya, itu kan untuk memudahkan kita dalam mengajar. Nah, tadi ya, memberi berbagai macam solusi atas masalah pembelajaran di sekolah. Jadi ada berbagai fitur yang dikembangkan untuk semakin memudahkan guru dalam mengatasi masalah di sekolah. Dan tentunya ini bertahap ya Bapak Ibu, karena memang untuk mengembangkan aplikasi, mengembangkan sebuah platform yang benar-benar penting dibutuhkan oleh semua guru di seluruh Indonesia ya, terkait kinerjanya, terkait dengan ini pelaksanaan tugasnya agar guru bisa belajar, berkarya, mengajar dengan baik. Tentunya ini adalah suatu proses dan ini akan ada secara bertahap begitu. Bahkan nanti kabarnya untuk yang PPG ya, pendidikan profesi guru nantinya juga menggunakan PMM ke depannya. Jadi sampai saat ini PMM akan menjadi salah satu solusi ya, solusi memberikan berbagai solusi atas berbagai masalah pembelajaran di sekolah gitu.